ada mezbah Tuhan di sana. Tetapi mezbah itu telah dihancurkan, dan dekat dengan mezbah itu telah dibuat mezbah penyembahan Baal. Dan Elia mau buktikan kepada bangsa itu siapakah Allah yang sesungguhnya. Maka di 1 Raja-Raja 18 ayat 21, 1 Raja-Raja 18 ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jikalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata. Singkat cerita, kumpul di sana. Apa yang terjadi? Elia katakan begini, oke, buat mezbah bagimu, saya akan buat mezbah bagi Tuhanku. Sederhana saja. Jikalau korban atau persembahan siapa yang diterima oleh Tuhannya, entah Baalnya, dalam bentuk api yang menjilat, maka itulah Allah yang benar. Saudara, saya coba renung-renungkan bahwa apa yang Elia katakan ini sesuatu yang sangat beresiko tinggi. Mengapa? Karena tidak sulit sama sekali. Tidak sulit sama sekali bagi Baal dan Tuhan tanda kutipnya Baal itu, yaitu iblis, untuk mendatangkan api di situ. Nah, ada sulitnya, saudara. Sehingga pertempuran itu adalah pertempuran yang mengandung resiko. Setidaknya resiko apa? Resiko draw, resiko seimbang, sama-sama dimakan korbannya. Tetapi saudaraku, saya kemudian mengerti bahwa pertempuran itu bukanlah pertempuran antara Elia dengan Nabi Baal dan Asyera, tapi itu adalah pertempuran antara Tuhannya Elia dengan Tuhannya Nabi Baal. Pernah suatu kali saya pun mengambil satu kesimpulan yang terlalu berani untuk menyatakan di depan satu jemaat bahwa adalah setan pemimpin daripada Nabi Baal itu untuk datang menyambar di sana dalam bentuk api. Tetapi Tuhan rantai dia, Tuhan jaga dia, sehingga dia tidak bisa hadir di sana. Saudaraku, kenapa saya mengambil kesimpulan seperti itu? Karena saya mengerti bahwa pertempuran itu bukan pertempuran Elia dan Nabi Baal, tetapi Tuhannya Elia dan Tuhannya Nabi Baal. Dan kemudian saudaraku, belum terlalu lama, di akhir tahun lalu, ketika saya buka-buka lagi tulisan Roh Nubuat dengan lebih tenang saya baca, dan saya temukan apa yang saya simpulkan itu ada di sana. Dan pada waktu saya temukan itu, saya langsung berhenti sejenak dari membaca dan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata apa yang saya pikirkan selama ini tidak salah, karena memang ada tertulis di sana. Memang betul saudaraku, bahwa Tuhanlah yang merantai setan supaya tidak memunculkan diri di sana untuk menjilat korban melalui api. Pelajaran yang kita petik dari sini adalah bila mana nama baik Tuhan yang kita pertaruhkan, bila mana nama baik Tuhan yang kita pertaruhkan, sekali lagi saya katakan, bukan kepentingan kita, bukan nama baik kita,
masakan Tuhan akan berlihat diri. Tuhan akan bertindak karena nama Tuhan yang kita mau tinggikan. Baik, kita tahu hasil akhir daripada cerita ini. Yang ketiga adalah bukit Allah dan manusia. Sebelum saya lanjutkan, keluarga saya ingin menyanyikan satu lagu. Keluarga kami ini bukan keluarga penyanyi. Tidak pintar nyanyi, saya juga tidak bisa bernyanyi dengan baik. Tetapi memang kami rindu untuk memuji Tuhan melalui lagu pujian dari lagu Sion nomor 406 yang isi lengkap, beban terangkat di Kalvari.
Yang ketiga adalah bukit Allah dan manusia. Artinya Allah dan manusia bertemu. Allah bukan sebagai tuan rumah, manusianya juga bukan sebagai tuan rumah, tetapi ada pertemuan di tempat netral. Jadi bukan di rumahku, bukan di rumahmu, kita bertemu di satu tempat yang ditetapkan. Atau istilah lain, Allah turun di satu sisi dan manusia naik di satu sisi. Gunung atau bukit apakah itu, saudara-saudaraku? Pertemuan antara keilahian dan manusia itu, itulah bukit Golgota atau Kalvari. Keempat, kitab Injil. Kalau bertanya ada berapa Injil, saudaraku? Ada berapa Injil? Ada berapa Injil? Hanya ada satu Injil. Berita kesukaan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menjadi juru selamat. Tetapi kitab Injil ada 4. Ya. Keempat kitab Injil menceritakan tentang peristiwa Golgota. Di versi bahasa Indonesia tidak ada kata Kalvari, saudara. Tidak ada kata Kalvari. Tapi lagu yang barusan dinyanyikan oleh keluarga kami, beban terangkat di Kalvari. Dari mana itu datang? Lukas. Sekolah sahabat kita tentang Lukas ya, memang ada plusnya Lukas ini. Ada plusnya itu loh maksudnya. Semua Injil itu tentu, kitab Injil itu semua tentu baik dan punya pendengaran sendiri-sendiri. Tapi Lukas memang ada plusnya. Lukas 23 ayat 32, inilah yang menyebutkan satu-satunya di dalam Alkitab yang menyebutkan Kalvari. Namun di versi bahasa Indonesia tidak ditemukan. Ya. Di versi bahasa Inggris lah yang ada. Golgota itu bahasa Ibrani, Kalvari itu bahasa Yunani. Artinya sama, yaitu apa? Tempat tengkorak. Bahasa Inggrisnya nanti saya teliti. Place of satu maksudnya. Place of a skull. Tempat sebuah tengkorak. Kalau di Alkitab kan tempat tengkorak begitu saja. Tapi bahasa Inggrisnya place of a skull. Tempat sebuah tengkorak. Nah, kalau ilmu kedokteran atau ilmu medis yang disebut tengkorak itu, saudara, bukan semua badan, semua tubuh. Bukan. Tengkorak itu dimulai dari mana? Ada ahli medis di sini? Tengkorak itu hanya bagian kepala, leher ke atas. Itulah tengkorak. Dan ini disebut sebagai place of a skull, bukan tempatnya banyak tengkorak. Saya bertanya-tanya, kenapa begitu? Saya yakini bahwa tempat itu atau bukit itu yang kita sebut dengan Golgota itu tidak disebut Golgota dari sono-sononya, dari awal Allah menciptakan. Pasti ada satu alasan dan juga ada satu waktu di mana tempat itu kemudian disebut sebagai Golgota. Kapan itu? Saya pun tidak bisa memastikan. Namun saya coba teliti Alkitab. Apa ini kira-kira? Kemungkinannya. Saya tidak menggunakan versi-versi yang ada di internet. Kemungkinan begini tidak masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa karena memang bukit itu agak mirip tengkorak katanya, seperti ada bolong buat mata.
yang saya imani dari sudut Alkitabiah adalah pada waktu Daud mengalahkan Goliat, dicatat di dalam 1 Samuel pasal 17. Ketika Goliat itu sudah tumbang, Daud mendekatinya, lalu kemudian apa? Saya tadi tidak kasih ayatnya, boleh dibuka 1 Samuel 17 ayat 54. Daud mendekati mayat Goliat itu dan memenggal lehernya. 54. Ayat 54, bukan ayat 24. Nah, Daud memenggal lehernya. Dan Alkitab mengatakan, kita baca, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya kemana? Ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Dia bawa kepala ini, dia bawa tengkorak ini ke Yerusalem. Selanjutnya saya tidak tahu di kemanaan itu. Jangan-jangan karena Golgota ini memang sangat dekat di luar. Kalau versi bahasa Inggris disebutkan di Roma 2, the wall of the gate. Jadi artinya dekat di dinding gerbang. Tidak satu tempat yang begitu jauh. Kemungkinan di tempat inilah kepala Goliat itu ditaruh. Ya kalau bahasa sehari-hari kita mungkin digantungkanlah di situ, kira-kira seperti itu, atau ditempatkan di situ. Makanya menjadi place of a skull, tempat sebuah tengkorak. Namun saudaraku, menurut tulisan Roh Tuhan, tempat ini akhirnya digunakan oleh orang-orang Roma, oleh pemerintah Roma untuk menjalankan eksekusi hukuman mati bagi para penjahat. Nah, pada waktu itu Yesus diperhitungkan sebagai penjahat. Yesus dibawa ke bukit Golgota dan Yesus berjalan melalui jalan di Yerusalem menuju tempat ini dengan tenaga yang sudah habis sampai dia pingsan. Saudaraku, drama penyaliban Yesus, kalau kita baca atau kita terangkan detail, ini sangat panjang saudaraku. Tapi siang ini saya hanya mau mengambil beberapa bagian-bagian. Semuanya penting, karena saya bagian-bagian tertentu saja. Nah, yang pertama adalah, saudara, pada saat Yesus dibawa kepada proses penyaliban itu,